selamat pagi. Selamat hari Minggu. Berjumpa kembali di Sekolah Hari Minggu Online Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Wah, Kak, gimana Kak kabarnya pada pagi hari ini? Baik dong Kak, masa enggak? Kak Ea gimana nih kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, baik juga Kak. Nah Kak, gimana kalau sebelum kita mulai nih Kak, kita tanya dulu nih kabar adik-adik yang ada di rumah. Tanya dulu Kak. Kabar adik-adik hari ini baik enggak? Wah, kurang semangat. Tanya sekali lagi Kak. Adik-adik yang di rumah kabarnya gimana nih? Wah, puji Tuhan ya Kak, semuanya sukacita dan semangat mau bersekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, biar kita makin semangat nih Kak pada pagi hari ini, Kakak ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyikan 2 pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan dan Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik! Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali ya. Nah, sekarang sebelum mulai sekolah minggu kita akan berdoa dulu nih. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, ikutin doa yang kakak ucapkan.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Engkau telah Engkau telah membangunkan kami membangunkan kami dari tidur kami. dari tidur kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, sekarang sekarang kami kami ingin memulai sekolah minggu kami. memulai sekolah minggu kami. Semoga Semoga Tuhan Tuhan memberkati kami memberkati kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah Kak Ea, gimana nih kalau kita ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi yang berjudul apa Kak Ea? Big or small. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau nanya nih adik-adik, ingat nggak cerita minggu kemarin? Kalau adik-adik mendengarkan dari awal sampai berakhir, adik-adik pasti ingat. Tapi jangan sedih dulu karena sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan juga. Sebelum itu kita angkat satu pujian kita lagi yang berjudul apa Kak Ea? Alkitab buku terindah. Musik. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, cerita Alkitab pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Marta. Jadi, adik-adik di rumah harus sudah siapkan Alkitabnya, duduk yang manis dan dengarkan dengan baik ya cerita Alkitab yang akan disampaikan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini sekolah minggu Jemaat GKI Pelangka 1 akan melakukan ibadah walaupun melalui live streaming. Pagi hari ini kakak atau ibu akan bercerita tentang kemerdekaan Kristen. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami,
sehingga kami boleh duduk dengan baik untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Cerita kakak pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu judulnya adalah Kemerdekaan Kristen. Bangsa Indonesia sudah 5 hari yang lewat memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76. Tentu sebagai anak bangsa kita bergembira, bersukacita, kita dibebaskan dari segala perbudakan, kita dibebaskan dari segala peperangan, dan kita dibebaskan dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi sekarang kita sudah menikmati kemerdekaan secara NKRI yang ke-76. Dan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 bertemakan kemerdekaan Kristen. Rasul Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulang, Rasul Paulus mengatakan melewati Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Ada yang terkasih, anak ibu yang ada di rumah, mungkin anak ibu bertanya, apa kuk perhambaan itu? Kuk perhambaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketidaktaatan. Kuk perhambaan itu adalah pemberontakan. Kuk perhambaan itu adalah hukuman bagi setiap kita yang sudah mengenal Tuhan, tetapi kita melanggar kebenaran itu. Sehingga Rasul Paulus katakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan. Artinya kita yang sudah merdeka, kita sungguh-sungguh mempergunakan kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Tuhan itu kepada kita secara baik. Nah, adik-adik yang terkasih di rumah, kemerdekaan secara Kristen apa? Kita dibebaskan dari dosa. Sebenarnya dosa itu adalah ditimpakan kepada kita. Tetapi puji Tuhan Yesus, Dia menyerahkan nyawanya untuk kita, sehingga kita ditanggungnya dosa kita dan kita dibebaskan. Tapi Tuhan meminta syarat daripada kita harus disertai dengan ketaatan dan pertobatan. Karena itu dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang penuh kasih. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang penuh dengan kerajinan. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang penuh dengan pertobatan. Karena itu harus ada kasih Tuhan yang melandasinya. Kasih itu apa? Sabar. Dia murah hati. Dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu tidak berkesudahan. Tuhan Yesus mengatakan dalam kemerdekaan Kristen itu ada kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan kasih yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi supaya kemerdekaan Kristen itu nyata, ada kedamaian. Supaya kemerdekaan Kristen itu pasti, ya amin milik kita, kita harus bertobat. Supaya kemerdekaan Kristen itu adalah kekal, kita sandarkan kepada Tuhan Yesus. Karena kekekalan, keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Anak sekolah minggu dari kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar di rumah, tidak boleh tidak rukun dengan saudaranya. Tidak boleh kacau. Anak Kristen harus saling kompak dengan sepupunya, saling menyayangi, saling memberkati. Itu kemerdekaan Kristen.
Kemerdekaan Kristen itu adalah Tuhan Yesus yang sudah memberikannya kepada kita dan kita tinggal menerimanya disertai dengan tindakan yang nyata. Karena itu, karena pandemi ini kita masing-masing jaga prokes kesehatan kita. Kita tidak perlu paksa-paksa itu lomba segala macam. Biarlah lomba itu dengan kenangan nanti akan terlaksana ketika pandemi ini akan berlalu. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan negeri kita sebuah kebebasan dan memberikan kepada kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus kebahagiaan asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengandalkannya serta kita melakukan apa yang Dia perintahkan dalam hidup kita. Karena itu anakku di rumah harus rajin belajar. Harus juga rajin jaga kesehatannya. Jangan malas mandi, malas apa, nggak bisa, itu tidak merdeka juga. Nanti kita demam, sakit. Kan sakit semuanya tidak kita mau. Kita mau semua kita itu adalah sehat, berbahagia di dalam Tuhan. Tapi dilakukan dengan tindakan yang nyata. Karena itu kemerdekaan Kristen dikatakan kemerdekaan yang melekat pada Tuhan Yesus dan kemerdekaan yang penuh kasih. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Kristen. Dikatakan Rasul Paulus kita harus keluar dari zona yang tidak baik, mengikuti yang baik. Selamat kemerdekaan Kristen, kita penuh kasih, tidak saling menggigit, tidak saling menyakiti, kita mengampuni. Selamat kemerdekaan Kristen, kita harus menjadi anak yang baik di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memaparkan cerita dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 tentang kemerdekaan Kristen. Ternyata kemerdekaan Kristen kami dituntut oleh Tuhan Yesus melewati Rasul Paulus untuk melekat pada Tuhan. Jadi kalau kami melekat dan percaya kepada Tuhan, maka semuanya akan penuh kasih, akan penuh damai, dan semua yang baik Tuhan nyatakan pada kami. Jikalau Tuhan tidak menyatakan kebaikan pada kami, ajarkan kami kuat untuk bersyukur. Kami tidak saling menyakiti, tapi saling memberkati. Terima kasih atas firman ini, biarlah tumbuh di tanah hati kami yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu semuanya, dari kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Memberkati semua guru-guru yang terlibat di dalamnya, dalam panggilan pelayanannya dengan penuh kasih. Memberkati tim multimedia kami yang sangat dahsyat. Tuhan mencurahkan segalanya berkat semuanya. Cita-cita mereka diberkati tercapai baik karena pertolongan Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itu akan tetap tinggal dalam hati kami masing-masing. Inilah syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami telah berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Demikian cerita saya, Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi, salam. Wah Kak, gimana Kak tadi cerita Alkitabnya, seru nggak? Wah, seru banget Kak, yang pastinya baik dong. Nah, untuk merespon cerita Alkitab tadi, kita angkat satu pujian kembali yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik, oh oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik, oh oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia
persembahan syukur. Adik-adik yang di rumah, kalau punya amplop yang seperti ini, adik-adik boleh mengumpulkan uang persembahannya di sini. Atau kalau nggak punya amplop yang seperti ini, adik-adik boleh mengumpulkan di amplop yang ini. Dan adik-adik boleh mencantumkan namanya beserta nominal uangnya. Uangnya boleh dikumpulkan di ruang majelis atau di rumah Kamarta. Nah, tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada baiknya untuk kita berdoa. Berdoa pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Ea. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan ini, sehingga dapat berguna bagi kemuliaan dan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan syukur kita menyanyi kembali dengan lagu yang berjudul Bawa Persembahanmu. Musik. Sebentar lagi sekolah minggu kita mau berakhir nih. Tapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan sekolah minggu kami pada pagi hari ini dengan baik dari awal sampai berakhir. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu tadi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati saudara-saudara kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, berkati juga kami anak-anak-Mu, berkati sekolah dan pendidikan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan yang berasal dari Engkau, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di minggu ini dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan yang berbunyi demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Kak Ea, gimana nih sekolah minggunya mau selesai aja, padahal kan pengen nyanyi-nyanyi, masih pengen joget-joget. Jangan sedih Kaulin, karena minggu depan kita akan bertemu kembali, bersama-sama bersekolah minggu kembali dengan kakak guru sekolah minggu lainnya. Jadi adik-adik yang di rumah harus sudah siap kembali nih minggu depan untuk bersekolah minggu. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak, kita akan menyanyi kembali dengan lagu yang berjudul Aku Anak Sekolah Minggu dan Selesai Sekolah Minggu. Musik. Adik-adik yang di rumah boleh tepuk tangan ya. Aku anak sekolah minggu,
memberkati.